Baik, kita lanjutkan lagi belajar kita di pemrograman Java. Saat ini kita akan belajar tentang metode. Metode adalah blok kode program yang akan berjalan saat kita panggil. Ya, simpelnya seperti itu ya. Sebelumnya kita sudah menggunakan metode, contohnya adalah print dan println gitu ya, untuk menampilkan tulisan di konsol. Itu adalah contoh metode. Nah, untuk membuat metode di Java, kita bisa menggunakan kata kunci void, lalu diikuti dengan nama metode, kemudian tanda kurung buka kurung tutup diakhiri dengan blok, ya, blok kode program, yaitu kurung kurawal. Dan kemudian kita bisa memanggil metode dengan menggunakan nama metode, lalu diikuti dengan tanda kurung buka kurung tutup. Nah, mungkin bahasa pemrograman yang lain, metode itu juga disebut dengan function. Baik, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh kode metode. Nah, kalau kemarin di babak awal kita membuat tulisan misalnya hello world gitu ya, itu dalam satu blok di main method. Jadi kita sudah pernah membuat metode sebenarnya, yaitu di main method. Ini adalah metode juga. Nah, sekarang kita akan membuat function ya, atau metode di luar main method. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau membuat, kita awali dengan kata kunci static, kemudian void, kemudian nama metodenya. Nah, perhatikan nama metode di Java ada konvensi atau kebiasaan yang disepakati, tapi bukan sintak ya. Kalau kita menuliskan lebih dari dua kata, maka kata kedua itu menggunakan huruf besar. Misalnya ini say, hello, world, kedua dan seterusnya. Tapi kata pertama huruf kecil. Ini nggak wajib ya, jadi ini boleh seperti ini, tapi ikuti aja lah kebiasaan programmer Java. Ya. Kemudian di sini kita keluarkan perintah print dari dalam main method. Nah, sekarang kita coba buat kodenya ya. Kita silakan buka NetBeans-nya, Java NetBeans. Kemudian kita buat sebuah kelas Java. Kita beri nama file method. Kita buat kelas main metodenya seperti biasa gitu ya. Kemudian metode kita tempatkan di luar blok main method. Jadi main method ini adalah program utamanya. Ya, metode kita keluarkan dari bracket ini ya, dari blok kode program utama. Jadi kita tulis di luar. Kita awali dengan kata static, kemudian void, kemudian nama metodenya, misalnya say hello world. Ya, kita akhiri dengan tanda kurung dan blok kode. Nah, kemudian kita tuliskan isi metode apa yang akan kita tulis. Misalnya kita kembali ke hello world gitu ya. Nah, ini adalah sebuah metode yang sudah kita buat. Cara memanggilnya tinggal dari program utama kita buat kata pemanggil, yaitu kita tulis saja nama metodenya, say hello world. Ya, kan diakhiri dengan tanda kurung buka kurung tutup. Nah, ini sebenarnya kita sudah membuat sebuah metode, ya. Kita coba. Nah, ini sudah berhasil menampilkan hasil yang sama. Nah, keuntungannya kalau kita misalnya panggil lagi, ya, panggil lagi, maka dia juga akan memanggil sebanyak berapa kali dia dipanggil. Nah, ini ada 4.
Jadi keuntungannya kita lebih terstruktur pemrogramannya ya. Kita cukup menuliskan satu kali, kemudian kita panggil-panggil aja. Kalau kita mau merubah, misalnya kita merubah selamat datang dunia misalnya. Nah, maka kita cukup merubah isi di metodenya, ya, isi di functionnya kalau terbiasa dengan sebutan function, maka semuanya akan berubah. Nah, itu ya. Nah, itu keuntungan kita menggunakan metode. Jadi kita tidak perlu mengcoding sebanyak yang kita mau. Kita cukup merubah di sisi metodenya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian metode itu, kita kembali ke sini. Nah, ada kebutuhan tertentu yang mengharuskan metode itu diberikan parameter. Ya. Jadi kita bisa mengirim informasi ke metode yang ingin kita panggil. Nah, hal itu bisa kita akomodasi dengan menambahkan parameter atau argumen di metode yang sudah kita buat. Jadi argumennya untuk diteruskan ke metode. Ya. Jadi cara membuat parameter sama seperti cara membuat variabel. Parameter ditempatkan di dalam kurung. Yang di dalam kurung tadi metodenya. Yang di dalam kurung di deklarasi metode, gitu ya. Kemudian parameter bisa lebih dari satu. Maka jika lebih dari satu harus dipisah menggunakan tanda koma. Nah, perhatikan contoh ini. Nah, ini kelas utama, ya, public static void main, kelas utama ya. Kemudian saya punya metode di sini, say hello. Ya, metodenya kita buat say hello. Kemudian parameternya adalah ini. Nah, string first name, string adalah tipe data, first name adalah variabel. Kemudian string tipe data, last name, variabel. Nah, tipe data dan variabel ini yang berada di dalam tanda kurung sebuah metode kita sebut dengan argumen atau parameter. Fungsinya apa? Nanti kita akan pakai variabel itu di dalam body-nya metode. Nah, contohnya misalnya ini, kita mau cetak hello first name, kemudian ditambah last name. Karena kita mau first name dan last name itu enggak seperti yang kita definisikan di variabel secara fix atau mati, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba dibuka kembali di NetBeans-nya. Nah sekarang kita buat sebuah metode yang mengandung parameter static diikuti dengan void, sama ya. Oke, saya akan membuat nama say hello saja. Nah, oke, konstruksi awalnya seperti ini. Kemudian parameter yang akan kita masukkan atau argumen yang akan kita lewatkan ke dalam metode ini apa? Tadi string first name itu parameter pertama. Kemudian yang kedua string lagi. Ini boleh ya, boleh string, boleh integer, boleh boolean, tergantung kebutuhan metode itu apa. Ya. Nah, sementara ini kita buat saja yang sederhana, last name. Nah, ini artinya apa? Artinya metode say hello memiliki dua argumen, ya, dua parameter dengan tipe data string, dua-duanya, yang satu variabelnya first name, yang kedua last name. Nah, sekarang kita manfaatkan coba. Kita mau cetak hello. Nah, kita bisa sebutkan di sini first name. Kemudian kita tambahkan spasi gitu ya, plus lagi last name. Nah, kemudian kita panggil. Kita hapus dulu yang ini. Satu aja, kemudian say hello. Kita kirim parameternya ya. Karena metode say hello ini mengandung dua parameter. Kirim aja parameternya dua. Ya, misalnya variabelnya string ya. Saya tuliskan aja begini. Nah, sudah. Jadi cara memanggilnya ini. Ini adalah
parameter yang kita mau kirim ke dalam metode say hello. Ya, sekarang kita coba. Nah, ini yang kedua ya, hello Edi Widodo. Jadi karena kita berikan nama parameternya Edi dan Widodo, maka dia akan menuliskan sesuai dengan yang kita kirimkan. Misalnya ini Joko Rianto. Maka nanti yang akan tercetak apa? Ya sama, akan berubah. Ya, sesuai dengan parameter yang kita lewatkan. Jadi agar tahu bedanya, kita cetak 2 kali gitu ya. Misalnya Ahmad Wijayanto. Jadi sama-sama metode yang sama, ya, tetapi dengan parameter yang berbeda, maka kita lihat hasilnya juga akan berbeda. Nah, itu kita sebut dengan metode. Nah, ini perhatikan, hello Joko Rianto, hello Ahmad Wijayanto. Ya, jadi kita cukup menuliskan metode sekali saja untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Oke? Nah, saya rasa belum terlalu sulit ya. Sekarang kita akan kembali ke slide. Nah, selanjutnya metode return value. Apa itu metode return value? Jadi secara default metode itu tidak menghasilkan value apapun. Ya, tadi ya void ya udah nggak ada value atau nilai kembalian apapun. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah metode itu mengembalikan nilai, ya, maka kita perlu menambahkan return di dalam metode tersebut. Ya. Nah, return-nya nih agar metode bisa mengembalikan value, maka kita harus mengubah kata kunci void dengan tipe data yang dihasilkan. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan ini static void, nah void-nya ini kita harus ubah dengan variabel yang akan digunakan untuk mereturn nilai metode. Ya, ini kita lihat di dalam kotak blok method untuk menghasilkan nilai tersebut kita harus menggunakan kata kunci return. Jadi ada kata kunci return di dalam blok method tersebut ya. Nah, di Java kita hanya bisa menghasilkan satu data dari sebuah metode. Tidak boleh lebih dari satu. Returnnya hanya satu kalau di Java. Kita lihat contohnya. Ya. Misalnya ini kita contoh ini variabel main metodenya. Nah, di sini ada metode penjumlahan. Static, nggak void lagi ya, ini perhatikan. Jadi static bukan void, tapi int. Ya, integer. Static bukan void ya, static int sum. Kenapa int? Karena kita mau mengembalikan return ini tipe datanya integer. Ya. Jadi ini sum penjumlahan integer value 1, value 2 mengandung 2 argumen. Ya, mengandung 2 argumen. Kemudian di dalamnya kita buat perhitungan, yaitu total sama dengan value 1 ditambah value 2. Kemudian kita return value-nya, totalnya kita return. Ya, return total. Nah, ini nanti kita akan jadi kembalian. Contohnya seperti ini. Variabel A 100, variabel B 200. Ingat ya, ingat materi sebelumnya bahwa ini nggak perlu kita sebutkan. Ini jelas pasti integer. Pendefinisian var nggak perlu dengan tipe data, dia sudah mendeteksi secara otomatis bahwa 100 ini masuk integer. Var B 200 ini juga integer. Kemudian var C ini kalkulasinya sama dengan sum. Sum ini memanggil metode, yaitu metode sum. Ya, ini memanggil metode sum. Nah, dengan parameter apa? Parameter yang mau dimasukkan apa? Yaitu variabel A dan variabel B. Perhatikan ini, variabel A, variabel B. Kemudian sistem kita suruh mencetak C. Ya, jadi hasilnya ini C langsung sebagai pengambil nilai return dari value. Nah, return dari total, dari metode sum. Ya, sekarang kita coba di Java-nya, silakan dibuka. Nah, misalnya di sini saya tambahkan static, ya, static diawali dengan static ya kalau metode. Kemudian kita
tuliskan tipe datanya yang mau kita gunakan untuk return, itu tipe datanya apa. Karena kita sudah tahu ya, kita sudah tahu dulu ya. Nah, ini integer, kemudian nama metodenya sum. Nah, konstruksi utamanya begini. Kemudian kita tambahkan parameternya atau argumennya, value 1, kemudian integer value 2, nilai 1, nilai 2. Nah, kita buat perhitungan di sini. Var total sama dengan value 1 ditambah value 2. Ya. Kemudian kita return, tuliskan return apa yang di return totalnya. Nah, ini kita sudah membuat sebuah metode untuk mengembalikan nilai. Nah, cara memanggilnya gimana? Nah, kita tambahkan aja di bawah sini ya. Kita sebutkan variabel A sama dengan 100 misalnya, kemudian variabel B sama dengan 200, kemudian variabel C sama dengan kita panggil sum A, B. Ya. Kemudian kita cetak C. C itu dari mana? Nah, ini sum. Kalau Anda klik di sini, nah ini sumnya, oh ini berarti metodenya ini. Gitu ya. Jadi ini memanggil metode sum yang mengembalikan nilai total. Nilai total ini tipe datanya integer. Gitu ya. Oke, kita coba. Nah, selamat datang. Ini sudah yang tadi atas-atas ini. Kemudian langsung oke, biar lebih ini jumlah sama dengan C. Ya, jumlah sama dengan 300. Gitu ya. Nah, ini cara membuat metode bisa mengembalikan nilai. Ya. Masih bisa diikuti ya, mudah ya. Oke, kita kembali ke slide. Berikutnya adalah metode atau metode variabel argumen. Apa ini? Ya. Nah, kadang-kadang kita itu butuh mengirim data ke metode sejumlah data yang tidak pasti. Ya, datanya itu nggak mesti, ini datanya jumlahnya berapa atau nggak tentu ya. Nah, kalau mengantisipasi hal seperti ini, kita biasanya menggunakan array, ya, karena kan jumlahnya nggak, kita definisikan 10 misalnya, tapi kita isi 3 kan ya boleh aja kalau array, yang lain berarti kosong, tapi pendefinisiannya tetap 10. Nah, array kita gunakan sebagai parameter di sebuah metode. Nah, tetapi di Java kita bisa menggunakan variabel argumen untuk mengirimkan data yang berisi jumlah yang tidak tentu. Jadi bisa kosong, nggak ada data yang kita kirimkan, atau bisa lebih. Nah, parameter dengan tipe variabel argumen itu tempatnya harus di belakang. Ya, kenapa di belakang? Karena dia adjustable ya. Jadi di belakang sesuai dengan jumlah yang kita inputkan. Jadi ada di bagian belakang di dalam parameter. Ya. Oke, kita langsung aja ke contoh kodenya. Ini adalah kode tanpa variabel argumen. Ya. Ini contohnya kita mau membuat nilai seperti yang di praktek sebelumnya. Ya, misalnya values-nya integer. Ya, kita langsung ke sini aja. Ini fungsinya, metode C selamat, ini fungsinya adalah untuk menghasilkan output jika nilainya lebih dari 75, jika siswa tersebut dinyatakan lulus. Nah, parameternya nama, kemudian array of, jadi array dari nilai atau nilai array angka. Ya. Pendefinisiannya string, variabel string tipe datanya, variabelnya nama, gitu ya. Kemudian tipe data yang kedua adalah array.
array integer dengan nama variabel value. Ini perhatikan di topik array, jangan bingung ya. Kalau bingung ini buka lagi di materi tentang array. Nah kemudian kita buat perhitungan. Ini kalau kita menghitung secara normal. Total sama dengan 0. Nah, kita untuk menampung jumlah hasil nilai. Kemudian kita buat perulangan. Ini for each ya, karena menggunakan array. Ini perulangan for each. Jadi jangan bingung sampai sini ya. Kalau bingung buka lagi di materi tentang array. Ya. For variabel namanya apa yang mau kita masukkan nilai array-nya, kita kasih ke variabel value dari array values, array-nya values. Titik 2 ya, menggunakan for each. Nah, kemudian total plus sama dengan value, ternary operator ya. Kembali ke mengulang kalau masih bingung ke ternary operator. Jadi total plus sama dengan value, artinya total sama dengan total plus value. Gitu ya. Total sama dengan total plus value. Ini untuk apa? Untuk menjumlah total nilai yang masuk. Yang nilainya di dalam array, kemudian kita mau total semua nih value dari array-nya, maka kita gunakan for each. Variabel total kita definisikan awal, inisialisasi angkanya 0. Kemudian kita baca array-nya semua ditambahkan di total. Nah, ini total akhirnya apa sampai di sini? Total adalah nilai total dari seluruh nilai yang dimasukkan. Nah, kemudian kita buat lagi variabel untuk menghitung nilai total akhir, nilai akhir, final value. Yaitu total dibagi banyaknya atau panjangnya array values. Panjangnya array. Tergantung panjangnya berapa. Misalnya kita inputkan data sampai 6 gitu ya. Maka rata-ratanya adalah total dibagi 6. Ya rata-rata matematika biasa lah ya. Kalau yang Anda inputkan 6, maka nyari rata-ratanya dibagi 6. Kalau yang inputkan 8, maka nyari rata-ratanya dibagi 8 dari total seluruh angka yang dimasukkan. Nah, ini pemanggilan objek ya. Tipe array, ingat di tipe data array, ini adalah tipe data objek yang memiliki metode-metode bawaan, yaitu termasuk salah satunya length atau panjang dari array-nya. Nah, ini yang terakhir, jika nilai akhir, ini nilai akhir, hasil bagian dari total terhadap jumlah nilai yang dimasukkan, lebih dari sama dengan 75, maka dia akan menghasilkan atau mencetak value selamat, namanya siapa, Anda lulus. Nah, kemudian else, jika tidak, maka maaf, namanya disebutkan Anda gagal. Gitu ya. Sekarang untuk yang tanpa variabel argumen, kita coba dulu buka kembali di NetBeans-nya. Saya buka aja, buat aja file baru biar enggak ini ya. Ini variabel argumen. Kita buat variabel argumen. Nah, kita tuliskan dulu metode yang mau kita buat. Jadi kita nggak nulis di body-nya dulu, bukan di main programnya, karena kita kan nggak tahu nih metodenya mau kita kasih nama apa. Ya, jadi kita buat dulu static apa? Void. Kemudian nama tadi, nama metodenya misalnya say congrats, gitu ya. Atau saya selamat, biar sama kayak contohnya. Saya selamat, kemudian tipe data yang mau kita tampung apa? Nama, tipe datanya string, variabelnya nama. Kemudian yang kedua, tipe datanya apa? Integer, ya. Nama variabelnya apa? Values. Nah, gitu ya. Nah, ini kita sudah membuat kerangka dari metode C selamat. Nah, sekarang kita bikin variabel total untuk menampung nilai total dari yang nilai total dari array values.
ya. Total kita kasih inisialisasi 0. Kenapa? Ingat ya, ini variabel, langsung kita nyebut var, maka kita harus ada nilai inisialisasi awalnya. Ya. Total sama dengan 0. Oke. Ini kembali ke variabel kalau bingung. Bagaimana mendeskripsikan variabel. Kemudian kita buat for. Oke. For-nya apa? For-nya untuk membaca seluruh array. Berarti menggunakan apa? For each ya. Variabel. Apa variabelnya? Value. Kita gunakan ini. Titik 2, values. Ya. Ini for each. Kemudian karena kita mau menampung, menghitung seluruh nilai dari array yang dimasukkan, berarti gimana? Total plus sama dengan value. Ya, value ya, bukan values ya. Kalau values ini variabel array-nya, jadi seluruh array. Kalau value ini elemen atau isi dari array-nya. Kalau for each ini kan mengulang semuanya. Jadi diambil satu. Sehingga yang kita tambahkan sebagai akumulator di variabel total adalah value, bukan values. Jangan bingung ya, di value-nya. Jadi diambil satu, kemudian ditambahkan, diambil satu, ditambahkan, sambil dia muter seluruh array. Array-nya values. Oke. Kemudian kita akan buat variabel nilai akhir. Ya, final value sama dengan apa? Total. Totalnya dari jumlah seluruh angka di dalam array dibagi apa? Dibagi values ya, length. Jadi jangan bingung di sini ya. Values ini array-nya, value ini nilainya. Ya, jadi nilai di dalam array. Ya. Jadi kalau kita mau mencari panjangnya array untuk membagi, maka kita mengambil values titik length. Nah, kita metode dari tipe data object. Nah, ini baru ketemu nilai akhir. Padahal kita tadi berharap dengan ketemu nilai akhir kita bisa menyimpulkan yang bersangkutan lulus apa enggak. Berarti kita gunakan apa? If, ya. Nah, if apa if-nya? If final value, ya, jika final value-nya lebih dari sama dengan berapa? Misalnya kita ambil taruh 75 gitu ya. Maka kita ngapain? Kita cetak. Ya. Selamat, kita ambil namanya ya. Selamat, namanya siapa, kemudian Anda lulus. Nah, ini jika nilainya lebih dari sama dengan 75. Jika tidak gimana? Jika tidak, kita gunakan satu ini, nggak mau kalau else. Nggak tahu kenapa nih kalau netpin pakai else ya, nggak mau. Selamat deh, maaf. Jika tidak kan kita berikan maaf, namanya siapa, Anda gagal. Nah, ini metode untuk mendeteksi apakah dia gagal atau lulus berdasarkan nilai yang kita input. Cara panggilnya gimana? Baru kita panggil di sini. Ya, kita panggil di sini, kita sebutkan dulu variabel name yang akan kita gunakan untuk ini, memanggil ini ya. Variabel name kita isi dulu. Kita masih isi ya, hardcode namanya. Jadi variabelnya kita masukkan semuanya. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana menginput nilai. Setelah ini, misalnya ini, ya, nggak perlu didefinisikan tipenya ya, karena sudah menggunakan var. Berarti tipe datanya string, gitu ya. Kemudian kita buat array untuk menampung values. Nah, array-nya values ya, sama dengan pendefinisian array. Oh sorry, ya benar ya. Misalnya angkanya 80.
80, 80, 80 gitu ya. Nah, ini adalah variabel array dengan nama values. Tipe datanya integer. Kemudian kita panggil say selamat apa name, kemudian values. Gitu ya. Coba kita coba dulu. Nah, selamat Anda lulus. Nah, kalau sekarang kita ubah, misalnya kita ubah angkanya jadi gini, masih lulus nggak? Nah, maaf Anda gagal. Oke, itu untuk variabel apa namanya, yang tanpa variabel argumen ya. Nah, sekarang yang dengan variabel argumen itu sebenarnya tinggal mengganti di belakangnya ini ya, dengan mengganti titik 3 gitu aja. Ya, dengan mengganti yang tadi yang di sini apa namanya? Array gitu ya, integer ada tanda kurung square array, kita tinggal mengganti dengan titik 3. Dan itu nanti sudah langsung bisa tanpa harus mendefinisikan pemanggilannya di sini menggunakan array. Perhatikan ya. Nah, ini kan kita buat array dulu nih, ya. Baru kemudian apa namanya variabelnya kita masukkan. Nah, kalau dengan menggunakan variabel argumen itu bisa lebih fleksibel, ya. Lebih fleksibel dengan diganti titik 3. Oke, kita langsung lihat ke kodenya aja. Nah, di sini kita tinggal diganti aja sebenarnya, masih di kode yang sama ya. Nah, ini kemudian ini saya remark dulu. Nilainya langsung saya masukkan di sini. Misalnya 80, 80, 80, 80. Nah, kita tidak definisikan di awal sebagai variabel array. Nah, sekarang kita coba. Nah, sama ya. Hasilnya sama, cuma ini cukup singkat seperti ini. Ya. Kalau kita tambahkan lagi bisa nggak? Misalnya begini. Ya. Bisa ya. Jadi nggak error. Nah, kalau tadi kan array itu kan sifatnya sekali didefinisikan sudah tidak bisa diubah. Nah, tapi dengan cara seperti ini, ya dengan cara seperti ini fleksibel, itu yang disebut dengan variabel argumen. Fleksibel, kita mau definisikan berapa langsung. Kalau yang tadi dengan ini kita sudah terlanjur mendefinisikan array-nya sebagai misalnya nih 4 kolom gitu ya. Jadi udah nggak bisa dirubah. Padahal kadang-kadang mungkin nilainya nggak sampai 5 komponen. Ada yang untuk kelas lain cuma 4, ada yang untuk apa namanya mata kuliah lain 10. Jadi harus lebih variabel gitu ya. Oke, gitu aja. Jadi saya rasa cukup ya untuk ini. Nah, kita lanjutkan untuk tema yang lain. Terima kasih.